OTD kita belum ada sampai sekarang. Sehingga itu sangat diharapkan ya. Iya, kita sudah sampaikan kepada pemerintah daerah, kepada DPRD. Mudah-mudahan didengarkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu DPRD maupun bapak bupatinya dan Laos Utara. Agar nanti UTD ini jangan hanya sekedar ucapan belaka, tapi tidak ada karya nyatanya. Berarti selama ini Pemkab Paluta ada perhatiannya kepada PMI, hanya saja mungkin masih di setengah hati ya. Iya. Ini bukan jabatan politik. Ya. PMI tidak ada jabatan politik. Artinya saya menggugah kepada pemerintah kabupaten. Bukan berarti kita ini kecewa, bukan. Kita menginginkan UTD harus disegerakan. Salah satunya itu yang paling urgent untuk saat ini. Urgennya itu. Karena persoalan nyawa. Ketika nyawa ini tertolong, mudah-mudahan doanya yang kita tolong itu luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan podcast Kombur. Kali ini kita kedatangan kawan tamu. Ya, kali ini beliau dari Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Padang Lawas Utara, Saudara Tohong Pangondian Harap. Apa kabar? Siap. Alhamdulillah, sehat. Kemarin pernah datang, kali ini beliau sebagai Ketua PMI. Mengingat baru-baru hari apa kemarin itu baru Jumat 14 Juni 2024. Hari donor darah sedunia. Donor darah sedunia. Ya. Di situ PMI buat kegiatan ya Ketua ya. Kita PMI menyelenggarakan berbagai kegiatan. Iya. Di antaranya donor darah, kemudian deklarasi Siger. Siger itu siap bergerak. Iya, siap bergerak ya. Baru ada penyaluran sembako dan bakti sosial. Bakti sosial yang kita himpun dari berbagai pihak lah, yang tidak mengikat. Di PMI ini Ketua sudah berapa lama menjabat sebagai Ketua PMI Kabupaten? PMI saya masih 1 periode. 1 periode ya? Iya. Itu 1 periode berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun ya? Iya. Berarti masih periode pertama ya? Iya, periode pertama. Ya, PMI kan kita kenal sebagai organisasi sosial yang ya, cukup besar, bergerak di seluruh, bahkan di dunia ya. PMI ini ya, beda-beda nama dia Ketua. Ya. Nah, untuk Kabupaten Paluta, PMI sudah punya sekretariat tetap atau bagaimana Ketua? Sekretariat kita sudah ada, ya. Itu di Desa Gunung Totonga. Kita pinjam pakai kan? Pinjam pakai ya. Dari pemerintah kabupaten ke PMI. Tapi cocok juga kalau Pemkab Paluta memang memperhatikan untuk mengadakan. Ya, seperti itu. Sekretariat permanen ya Ketua ya. Ya. Nah, selama ini PMI sudah berdiri berapa tahun di Padang Lawas Utara? Ketua pertama itu Bang Anda Aji Sak. Iya. Kemudian baru saya. Berarti periode kedua. Periode kedua ya. Iya. Setelah berdirinya PMI. Tapi sudah banyak pula kegiatan waktu itu ya. Ya. Itu PMI di tubuh PMI ada beberapa bagian, ada PMR, KSR ya. Itu sudah pembentukannya sudah bagaimana? Sampai saat ini PMI sudah membentuk 10 unit sekolah PMR. Iya, Palang Merah Remaja ya. Palang Merah Remaja yang sudah tersebar di 12 kecamatan. Ada di 10 sekolah. Iya, 10 sekolah. Itu aktif ya Ketua ya? Aktif. Bahkan kita sudah membawa nama PMI melalui agenda nasional Jumbara itu, Jumpa Bakti Gembira. Iya, kegiatan Jumbara ya. Itu sudah ada pernah diikuti PMR ya, mengirimkan kontingen gitu ya. Jadi untuk KSR Korps Sukarela ya. KSR itu juga sudah dibentuk. Sudah, kita sudah mengikuti juga di Temu Karya Relawan TKR ya. Ya. Itu di kegiatan TKR itu ada pelatihan dan yang lain-lain, istilahnya memperdalam ilmu kepalang merahnya Betul ya. Iya, betul. Jadi untuk Kabupaten Paluta ketika terakhir hari Jumat kemarin kan ada donor darah yang terbuka ya Ketua ya. Terbuka untuk umum ya. Itu darah yang
didonorkan oleh masyarakat lah yang datang itu dibawa kemana ketua? Darah itu setelah kita donorkan, Iya. kita akan bawa ke UTD, ya UTD artinya unit transfusi darah di PMI Tapan Selatan. Nah, karena kebetulan kita masih kosong UTD. Kabupaten Paluta belum ya, ada UTD. Belum. UTD kita belum ada sampai sekarang. Sehingga itu sangat diharapkan ya. Iya, kita sudah sampaikan kepada pemerintah daerah, kepada DPRD. Mudah-mudahan didengarkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu DPRD maupun bapak bupatinya dan Laos Utara. Agar nanti UTD ini jangan hanya sekedar ucapan belaka, tapi tidak ada karya nyatanya. Kalau ada UTD, ketika ada program donor darah yang dilakukan oleh PMI, itu darah yang didonorkan itu bisa disimpan di sini di UTD itu ya? Iya, pasti. Jadi masyarakat lebih gampang untuk membutuhkan darah, tidak ke sana lagi ya? Iya, lebih gampang. Artinya kita membantu kemanusiaan. Stigma darah ini tidak lagi harus ke Tapsel dulu baru ke sini. Dalam artian untuk mendapatkan darah ini, stok darah ini mahal karena butuh biaya perjalanan penjemputan itu dari Kota Padang Sidimpuan ke Gunung Tua pulang pergi kurang lebih 6 jam. Pasti membutuhkan biaya. Membutuhkan biaya. Nah kalau di sini dia UTD-nya, ya di rumah sakit lah contohnya ya Ketua. Iya. Sangat membantu rumah sakit juga tuh kalau ada UTD ya Ketua. Pasti. Ya rumah sakit juga lebih gampang ketika ada pasien yang membutuhkan transfusi darah, sudah ada UTD, tempat penyimpanan darah ya. Iya. Berarti sampai hari ini sangat urgent, sangat dibutuhkan itu UTD ya Ketua. Sangat. Berarti udah 3 kali sangat. Sangat Ya. Sangat dibutuhkan oleh kita, bukan PMI saja. Bukan PMI saja. Ya, semua kita. Karena selama ini saya sering dengar pasien membutuhkan darah, mencari orang dulu yang istilahnya mencari orang untuk memberikan donor kepada pasien yang membutuhkan transfusi. Karena mungkin kalaupun tidak ada orang, mungkin menghubungi pihak PMI Tapsel atau ketua yang menghubunginya ke sana ya Ketua ya. Mereka jemput sendiri ke sana ya Ketua ya. Butuh proses, waktu dan biaya ya. Sementara darah sudah sangat mendesak di rumah sakit. Sehingga terkadang jangan gara-gara darah nyawa orang tidak tertolong. Gara-gara tidak adanya stok darah. Iya. Itu urgent juga itu. Urgent, penting. Makanya kita harapkan kepada Pemkab, pemerintah Kabupaten Padang Laos Utara, baik bapak-bapak dan ibu-ibu DPRD mendukung, tergugah hatinya. Jangan mereka pikirkan harus si A, si B, si C itu ketuanya. Ya. Harus bantu PMI. Karena PMI ini ya salah satu organisasi kemanusiaan yang bersifat sosial seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia. Dan itu ada jelas mengatur regulasi yang pasti. Kalaupun nanti ada UTD itu di sini, bukan istilahnya bukan untuk kebutuhan sekelompok orang ya, kepentingan umat ya. Iya. Siap menolong orang ya. Siap menolong orang. Nah, dengan adanya UTD ya Ketua ya. Jadi kalau UTD itu di daerah lain, UTD itu di bagaimana mekanismenya? Apakah memang difasilitasi pemerintah atau memang PMI sendiri yang mengadakan atau bagaimana? Di daerah lain saya lihat seperti di tetangga kita di Padang Lawas sudah ada. Sudah ada ya? UTDRS namanya. Untuk wilayah Tabaksel mungkin Paluta saja belum ada ya. Seperti itulah bahasanya seperti itu. Iya, sudah tertinggal. Kita sudah berulang kali menyampaikan kepada pihak pemerintah, walaupun kita itu ya miris memang jawabnya tidak ada anggaran dan sebagainya, ya boleh buat. Tapi walaupun seperti itu kita semangat juga. Pemerintah juga memperhatikan kita. Ya. Bukan berarti mereka hari ini melepas hanya menutup mata sebelah kepada kita, tidak. Karena mereka tahu PMI itu memang orang-orang yang punya mumpuni bergerak di bidang kemanusiaan. Tapi kalau tidak ada dukungan dari mereka, kita ya seperti ini aja. Hanya sekedar ada dan tiada. Iya, bukan tiada, ada, tapi tidak berbuat.
dengan semampu sedaya kita. mampu saja ya ketua ya. Dengan berbagai artinya ada kegiatan-kegiatan kita mitrakan kepada misalnya contoh kepada ada bank-bank ya kan, ada bank Sumut. Pihak ketiga lah ya. Iya, pihak ketiga. Ada Basnas misalnya. Berarti selama ini Pemkab Paluta ada perhatiannya kepada PMI, hanya saja mungkin masih di Setengah hati. ya. Iya. Ini bukan jabatan politik. Ya. PMI tidak ada jabatan politik. Nah, artinya saya menggugah kepada pemerintah kabupaten. Bukan berarti kita ini kecewa, bukan. Kita menginginkan UTD harus disegerakan. Salah satunya Salah satunya. Itu yang paling urgent untuk saat ini. Urgennya itu. Karena persoalan nyawa. Ketika nyawa ini tertolong, mudah-mudahan doanya yang kita tolong itu waduh luar biasa. Apa slogannya ketua? Setetes darah Anda sangat berarti kepada orang lain ya. Lain Untuk donor ya. itu donor. Kalaupun nanti sudah ada yang donor seperti yang terakhir ini ujungnya dibawa ke daerah lain, ke Tapanuli Selatan lah contohnya ya, ke Tapanuli Selatan ya kurang efisien juga untuk kebutuhan masyarakat Paluta ya, prosesnya masih panjang kan. Kalau memang di sini dia ketika dibutuhkan ada darah yang cocok oleh kepada langsung ya, tanpa harus menunggu prosedur yang cukup panjang ya. 8 jam tetap ada prosesnya. Tapi tidak harus kita mengejar ke Kota Padang Siding. Iya, maksudnya sudah tidak jadi permasalahan lagi ketersediaan darah ya. Memang kalau selama ini saya dengar ketapsel lah, perlu darah, karena sering juga ya masyarakat nelpon ketua ya. Sering. Kami butuh darah. Setiap saat. Hampir setiap saat ya ketua ya. Urusannya memang darah ini nyawa. Ya. Jadi kalau untuk bidang sosial kemasyarakatan itu salah satunya pernah saya dengar dalam hal penanggulangan bencana ya, ketika terjadi bencana PMI juga bergerak gitu. Kemarin itu bencana COVID ya. Tahun 2019 kita ikut serta membantu pemerintah kabupaten melalui penyemprotan disinfektan ya. Kita turun kemarin di sejumlah titik sekolah, rumah, dan bahkan ke tempat-tempat yang belum tersentuh oleh pemerintah. Penyemprotan termasuk fasilitas ya. Ya. Karena kita kemarin bekerja sama dengan sejumlah pihak yang membantu kita lah PMI. Walaupun terkadang ya hasilnya pun tidak ada ya, tetap kita mainkan terus. Namanya juga sukarela. Iya, sukarela. Ya, itu dia. Itu yang bergerak biasanya kegiatan-kegiatan seperti itu yang dikerahkan apakah PMR atau KSR atau bagaimana? Itu kita gabungkan ya. KSR, relawan dan PMR. Itu tidak digaji, hanya makan dan minum. Sosial kemanusiaan. Memang betul-betul sosial kemanusiaan ya. Karena ini PMI memang mengabdi untuk kemanusiaan. Hanya saja kan ketua ketika satu lembaga atau organisasi seperti PMI lah bergerak, itu kan tidak dipungkiri membutuhkan biaya ya, betul, tidak dipungkiri ya. Nah, itu siasat dari ketua. Selama ini saya tahu ketua cukup banyak siasat ya. Menyiasati kebutuhan anggaran itu, contoh kegiatan begini, kegiatan membantu ini, begini, itu bagaimana langkah yang diambil ketua? Kalau sampai sekarang kita tetap berusaha melakukan kemitraan. Kemitraan itu ya membangun jejaring. Jejaring itu ada kawan-kawan kita yang punya, kita hubungi, tolong dibantu. Alhamdulillah ada lembaga-lembaga resmi yang punya kekuatan, kita minta bantu seperti itu. Bahkan adik-adik kita yang dari KSR melakukan penggalangan ke jalan, artinya ke jalan ini resmi dengan tujuannya menggugah, bukan menjadi berkelanjutan masyarakat umum. Iya, ketika dibutuhkan ya, bahwa PMI itu hadir ya dengan warna sebagai. Iya, warnanya itu saja. Tapi saya tetap berharap kepada kawan-kawan yang punya itu tadi, kekuatan finansial, kekuatan semuanya lah, artinya membantu PMI yang mempunyai kapasitas untuk membantu pengembangan PMI ya. Itu berarti selama ini yang paling banyak lah kita buat ketua, yang paling banyak itu bersumbang sih kepada majunya PMI itu rekanan-rekanan ya.
Iya, kawan-kawan kita, mitra-mitra yang selama ini kita kakak-kakak asuh lah istilah bahasa kita kakak asuh. Iya, kakak asuh ya. Tapi bukan berarti tidak ada perhatian dari Pemkab ya, Ketua. Pemkab sudah memberikan perhatian khusus. Tapi kan harapan kita lebih ditingkatkan ya. Hanya saja selama ini mungkin perhatian Pemkab kepada hadirnya PMI itu pengembangan PMI masih terlalu minim lah kita anggap ya. Jadi memang tiap tahun itu perhatian Pemkab saya lihat sudah ada peningkatan juga. Ya, peningkatan lebih ditingkatkan. Begitu. Ya, harapannya ke depan Pemkab ya lebih memperhatikan karena ini kemanusiaan. Kemanusiaan total untuk kemanusiaan. Ya, totalitas kemanusiaan ya. Ketika terjadi bencana yang istilahnya terjadi di Kabupaten Paluta, bencana mungkin selama ini sudah belum pernah ada bencana yang memakan korban ya Ketua ya. Belum sampai saat ini laporan kita belum. Entah gempa bumi, kebakaran atau longsor. Kalaupun ada itu PMI siap turun ya. Siap turun. Itu nanti kita akan koordinasi dengan PMI Sumatera Utara. PMI Sumatera Utara akan membuat titik-titik. Kita membuat laporan, nanti ada berbagai PMI kabupaten kota turun membantu kita. Berkoordinasi. Iya, memang Siamo juga siap menolong orang. PMI kabupaten-kabupaten yang sudah siap itulah nanti membantu kita di sini. Walaupun nanti tidak ada kepedulian dari siapapun, PMI siap bergerak. Sigar ya. Siap bergerak. Jadi anggota atau kader-kader PMI, sukarelawan PMI Kabupaten Paluta sudah pernah nggak kita kirim ke daerah lain? Sudah ada. Dikirim. Contoh kan, contoh di daerah tetangga ada bencana. Nah, PMI bergerak di situ. Pernah nggak kita mengirimkan anggota ke situ sukarelawan? Kalau mengirim belum. Kita hanya memberikan bantuan. Kemarin waktu di Madinah kita berikan bantuan. Banjir bandang kemarin. Terakhir kita ke Sosa ya. Yang banjir. Ya, banjir Sosa. Ya, Palas ya. Palas. Nah, kita bantuan, tapi bukan orangnya yang kita kirim. Bantuan ala kadar, bantuan sebagai bentuk kepedulian PMI. Bentuk kepedulian ya. Ada juga ya Ketua ya. Ya. Tapi orang PMI di situ yang menerima bantuan dari sini yang menyalurkan ya. Ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada pun masalah di sini PMI bencana, orang-orang yang lain akan datang juga. PMI dari kabupaten lain ya. Dengan persyaratan khusus. Dan kita terima dan kita salurkan kembali ke masyarakat. Berarti konektivitas dari PMI seluruh kita buat saja seluruh Sumatera Utara dulu itu konektivitasnya cukup bagus juga, koordinasi yang baik betul ya, saling kuat membantu kuat dengan istilah apa Siamo saya pernah lihat Ketua buat bahasa apa itu Sanskerta ya, Tutti Fratelli atau Siamo Tutti Fratelli itu kita semua bersaudara. Oh, kita semua bersaudara ya. Artinya ketika sudah bersaudara berarti siap membantu walaupun tidak bantuan materi, setidaknya tenaga. Tidak ada tenaga, pikiran, doa, selesai, aman dia. Ya, berarti di Kabupaten Paluta selama ini PMI ada agenda atau bagaimana melakukan pelatihan terhadap, sudah sering melakukan pelatihan setiap saat terhadap kader-kader PMI kita. KSR ya. Ada pelatihan kepalang-merahan, ada pelatihan khusus pembina PMR. Sudah kita buat. Sering dibuat di sini. Sering. Jadi tadi kata Ketua ada 10 sekolah ya. 10 nih sekolah. Sekolah tingkat SMA, masih SMA ya. Tingkat SLT ya. Berarti di kelas SMP belum sampai sana, belum sampai. Akan bertahap nanti. Dari 10 sekolah SMA di Kabupaten Paluta berasa lebih dari segitu tingkat SMA ya. Iya. Yang sekolah yang lainnya belum terbentuk, rencana akan berproses itu. Proses ya. Sehingga nanti kalau terlalu kita cepat, hambatan pasti ada. Ya. Kayak step per step, langkah per step by step ya. Yang penting dia tetap bergerak. Siap bergerak terus. Siap bergerak. Deklarasi Sigar kemarin. Iya. Sigar, deklarasi Sigar. Kalau untuk korps sukarelawannya itu sudah berapa orang kira-kira? Sampai sekarang anggota kita itu yang aktif ada sekitar 20 orang. 20 orang ya. Itu KSR ya. Yang aktif mendampingi kita kegiatan-kegiatan. Ketika ada kegiatan mereka siap ya.
Itu Siamo, siap menolong orang. Itu KSR Korps sukarelawan Iya, ya. sukarelawan. Itu sukarela ya. Sukarela, tidak ada diberikan honor. Berarti saya kalau sukarela kesadaran sendiri Iya, ya. Untuk dia datang mengabdi ke kita. Ya. Saya Kak ikut ke PMI masuk. Tidak ada perekrutan khusus atau Iya, bagaimana? perekrutan ada, tapi dia merelakan dirinya ikut aktif. Tanpa ada Tidak ada embel-embel. Hanya datang mengabdikan diri dan akan berkolaborasi dengan PMI. luar biasa PMI. PMI. Siamo ya. Siamo. Oke, kita minum dulu. Oh, siap. Ada. Minum. Karena saya lihat ketua saya juga sering searching PMI itu di kabupaten lain. Saya lihat sangat aktif ya ketua. Ya. Hanya saja mereka mungkin lebih mendapat perhatian baik dari Pemkapnya, dari pihak swasta, dari rekan mitra ya. Jadi sini juga sudah terjaring seperti sudah. Itu. Hanya saja step by step ya, belum seperti daerah lainnya. Ya. Belum lah, Baluta juga masih baru muda ya, masih muda 15 tahun ya. Tapi untuk apa tadi kata ketua Jumpa Bakti Gembira. Ya. Nah, itu sudah berapa kali mengikuti Jumbara dari Kabupaten Bandung? Kita tingkat nasional baru 1 kali. Tingkat nasional ya? Ya. Bukan tingkat Sumatera Utara. Itu di Lampung ya? Di Lampung ikut ke sana ya? Ada 2 orang utusan dari sini ya? Ya. Dari KSR atau PMR? Atas nama Provinsi Sumatera Utara. Perwakilan tadi diambil dari sini? Iya, diambil dari Provinsi Sumatera Utara. Berarti ini sudah diperhitungkan juga itu di Sumatera Utara ya? Iya. PMI Kabupaten Sumatera Utara. Mudah-mudahan Pemprov saja memperhatikan seperti itu. Mudah-mudahan Pemkap juga lebih meningkatkan. Harapan kita kan nanti bupati yang terpilih itu. Iya, siapapun dia. Siapapun nanti. PMI itu ya cukup satu. Saya lihat di daerah lain ketika PMI-nya bergerak, Pemkapnya dianggap bergerak. Ya. Untuk sosial kemanusiaan. Intinya kemanusiaan. Salah satu identitas kabupaten atau daerah hidupnya PMI ya. Ya. Saya juga pernah ikut di PMR waktu sekolah. Saya juga menikmatinya. Banyak kegiatan, banyak itu istilahnya pengkaderan. Ya. Jadi kalau di sekolah PMR itu yang 10 sekolah tadi itu sering dilakukan pengkaderan dari PMI itu. Setiap per 6 bulan itu kita adakan kopi darat. Kita undang semua. Kemarin beberapa minggu yang lalu ada juga pertemuan. Kita undang semua. Langsung kita secara bergiliran ya. Apa kira-kira masalah? Nah, masalahnya memang terkadang sekolah tidak punya pembiayaan di situ. Tapi tetap kita sokong. Rata-rata yang menjadi permasalahan tersangkut di pembiayaan. Berat di ongkos ya. Berat di ongkos. Itulah gunanya. Tapi dari beberapa kegiatan tadi ketua sampaikan bergandeng tangan dengan mitra-mitra dan kakak-kakak asuh. Ya menurut ketua selama ini mitra-mitra baik dia pihak swasta dan kakak-kakak asuh, apakah memang cukup baik perhatiannya atau bagaimana? Sampai sekarang cukup baik. Karena mereka ketika kita cerita tentang PMI, responnya sangat luar biasa. Tergugah ya. Tergugah. Apa yang bisa dibantu, apa yang kita berikan untuk PMI. Itu dari pihak swasta atau bagaimana? Kakak-kakak asuh kita, kemitraan kita. Itu yang dibuat jadi kakak asuh itu sampai saat ini yang menjadi kakak asuh itu bagaimana porsinya? Apakah dari lembaga pemerintahan atau dari lembaga swasta, mitra dari pihak ketiga lembaga swasta? Bagaimana porsi? Mana yang lebih banyak yang menjadi kakak asuh? Kakak asuh kita ya ada kawan-kawan dari lembaga-lembaga tinggi juga. Lembaga pemerintahan. Tapi tidak mengikat. Ya, tidak mengikat ya. Dari pihak swasta banyak juga. Banyak juga. Dari yang tidak mengikat. Yang tidak mengikat. Ya, artinya mengikat itu nanti kan ada kepentingan. Nah, tidak ada ikatan ya. Nah, namanya juga sukarela ya. Sukarela demi kemanusiaan. Kita bantu. Alhamdulillah ada. Tapi tidak ada ikatan. Oke, seperti itu. Berarti itu seperti
apa namanya, sumbangsi kemanusiaan dari kakak-kakak asuh. Iya, kakak asuh kita. Ya. Berapapun yang mereka kasih kita terima saja ya. Ya. Dan mereka tidak membawa embel-embel ya. Misi-misi tidak ada. Tidak harus ada spanduk atau tidak harus begitu ya. Pokoknya pertanggungjawaban kita antara dia dengan kita secara pribadi. Secara pribadi. Berarti intinya saling percaya. Iya. Ya. Hati ke hati. Hati ke hati. Karena mereka sudah yakin kepada ketua. Iya. Kita minta kehadiran beliau, mereka tidak ada. Berarti kan ada keyakinan dan kepercayaan tadi. Bukan tidak kita ajak saat kegiatan. Kita hadirkan beliau, kita kasih panggung. Ya. Ketika ada kegiatan kita kasih panggung. Apa yang bisa dibantu. Ya. Banyak itu ya. Banyak, tapi yang tidak mengikat. Itu intinya. Bahkan mereka banyak kurasa dari kakak asuh itu. Mereka tidak mau diketahui sebagai kakak asuh secara umum ya. Ya. Kita penyebutannya kakak asuh. Iya, kakak asuh. Nanti kalau donatur terlalu tinggi bahasanya. Terlalu terlalu apa namanya? Berbentuk formal lah dia, terlalu formal ya seperti itu ya. Artinya mereka ikut serta dalam membantu kemanusiaan melalui PMI apapun kegiatan kita. Karena mereka yakin ya. Yakin dengan kita melalui organisasi yang sudah mendunia. Dunia itu. Iya, ini mendunia, bukan hanya di Paluta saja. Makanya saya heran banyak kawan-kawan kita itu stigmanya negatif terhadap PMI ya. Iya. Saya juga sering saya searching ketika ada kegiatan Jumbara nasional. Iya. Itu yang hadir bukan hanya dari dalam negeri saja ya. Iya. Dari luar negeri juga ada sebenarnya. Karena di luar negeri juga mereka punya, walaupun bukan PMI namanya, tetap satu komunitas dalam hal kemanusiaan ya ketua ya. PMI bukan hanya persoalan darah, itu intinya. Iya. PMI sudah melakukan kegiatan-kegiatan khusus pengkaderan generasi muda. PMR tadi, PMR, kemudian ada KSR, ada relawan, ada lagi SIBAT. SIBAT ini khusus kemasyarakatan. SIBAT itu apa betul? SIBAT seperti organisasi apa namanya itu? Kalau bahasa kita di PMI itu untuk kemajemukan masyarakat, pengenalan kepalang merah. Oh, berarti memberikan pendidikan kepalang merah kepada masyarakat ya? Oh, seperti bidang sosialisasi. Iya. Jadi menggugah kepada masyarakat bahwa pentingnya donor darah, hidup sehat, ada PHBS, memberikan sosialisasi atau penambahan pengetahuan kepada masyarakat ya, itu dia SIBAT ya. Makanya ketika orang bertanya PMI itu darah, saya katakan itu tidak benar. Tidak hanya itu. Tidak hanya itu aja. PMI itu bergerak dimanapun, termasuk mediator tadi. Iya. Jadi kan saya juga lihat di kabupaten lain ada PMI membuat pelayanan kesehatan. Iya. Ada juga itu ya, di bidang bergerak pelayanan kesehatan. Posko mudik. Iya, kita karena tidak ada tadi. Kurangnya. Nah, jadi kita tidak sampaikan tidak ada ya, kita masih kurang. Makanya perlu kita tadi, saya ulangi lagi nih, bapak-bapak dan ibu-ibu dewan itu supaya menyampaikan hal-hal terkait masalah pentingnya PMI. Di tubuh organisasi apapun sangat perlu. Karena PMI itu bukan organisasi yang mengharapkan laba atau keuntungan. Itu organisasi sosial kemasyarakatan, bahkan kemanusiaan ya. Secara Perang Dunia Kedua, perang dahulu juga sudah ada PMI ya. Palang Merah ya. Palang Merah. Red Cross namanya. Red Cross. Palang Merah ya. Memang saya lihat di daerah lain Palang Merah itu ya ada istilah kepala markas, kamar ya. Markas. Bahkan mereka punya ambulan PMI, mereka punya kantor kan, pelayanan kesehatan. Bahkan saya lihat mungkin ada dokternya dibuat di situ. Tenaga kesehatan yang siap 24 jam ya, betul? Siap 24 jam. Kalau memang fasilitasnya ada. Iya, ini masalah fasilitas. Makanya tadi kita ini kan bukan berarti kita ingin menggurui pemerintah, tidak. Kita hanya mengingatkan, menggugah. Kita pun bukan tipe peminta, tidak. Karena kita sudah berupaya melakukan kegiatan dan kerjasama dengan berbagai pihak. Mereka sudah lihat kita bergerak ya. Kita sudah bergerak.
bukan hanya nama Hanya saja. nama dan minta doang saja. Tidak, Pak, ya. Pak kan. Saya juga melihat PMI dengan donor darah. Iya. Nah, karena pada saat ini seringnya kegiatan PMI di Paluta hanya dominan ke donor darah karena memang baru itu yang bisa dilaksanakan ya gitu. Bahkan kemarin kita sudah berturnamen itu. Iya, Turnamen. Iya, mengkampanyekan kepada masyarakat bahwa masyarakat PMI ini loh. Ada loh. Ada. Manfaatkanlah PMI. Iya. Hadir kita di tengah masyarakat. Hadir di tengah masyarakat. Dengan berbagai polemik yang ada. Iya. Asalkan di bidang sosial kemasyarakatan PMI siap hadir. Tidak harus donor darah. Bukan, PMI bukan hanya donor darah, itu intinya. Tidak terkungkung di situ saja ya Ketua. Itu penegasannya kepada masyarakat luas agar stigma PMI itu bukan hanya donor darah. Seperti yang saya sampaikan tadi Ketua, ketika ada bencana, walaupun tidak ada yang butuh darah di situ, ya penyaluran bantuan, membantu pendirian pos-pos darurat, PMI itu sering diturunkan ya Ketua. Makanya kita berdoa Paluta ini jangan ada bencana. Kalau ada bencana nanti susah kita. Susah kita. Nah, jangan ada nanti. Jangan disalahkan selalu mana PMI-nya. Iya. Kita akan hadir dengan prosedur yang ada. Dan personil siap pakai ya Ketua ya. Iya. Ada 20 orang. 20 orang ada. Untuk KSR saja, belum PMR. Nanti akan datang lagi daerah-daerah lain yang membantu kita. Sigap dan sigap. Nah, itu siap bergerak. Itu koordinasinya bagus ya. Seperti di daerah lain ada kejadian, kita juga berkoordinasi ke situ, saling mengisi. Saling mengisi. Berarti untuk saat ini seperti yang disampaikan Ketua tadi, sangat diharapkan, sangat menggugah hati Pemkab dan Bapak-bapak, ibu-ibu, dewan-dewan yang terhormat DPRD yang terhormat. Mudah-mudahan nanti DPRD yang terpilih itu melihat itu. Lebih memperhatikan ya. Kita berharap itu ya Ketua ya, ke depannya. Iya. Nah, PMI itu ya cukup berkiprah untuk kemanusiaan di daerah lain saya. Tapi di sini memang sudah berkiprah, namun istilahnya saya lihat selalu terganjal di situ ya Ketua, berat di ongkos ya. Iya. Itu pun tidak jadi masalah. Tetap berkarya. Iya. Walaupun dengan kakak-kakak asuh kakak-kakak kita banyak. Saya salut dengan kakak-kakak. Iya, kakak asuh kita yang tidak mengikat, ya. Intinya. Itu Pak Ketua selama menjabat sangat terbantu juga dengan hadirnya kakak asuh itu ya. Kakak asuh kita yang hadir selalu membantu kita. Selalu hadir ya. Selalu ketika dibutuhkan ya. Iya, ketika dibutuhkan, tapi jangan setiap saat. Ya. Selalunya itu ada bahasa ketika ada butuh. Ketika dibutuhkan mereka siap ya. Bukan cuma 1-2 orang ya. Ada terlist lah, ada terdaftar gitu. Ada terdaftar ya. Saya juga dengan kakak asuh itu. Saya sampai hari ini masih bertanya, Pak, tolong PMI bikin kegiatan begini tuh mereka dapat anggaran dari mana? Iya, betul. Dan saya sering melihat siapa sih kakak asuhnya? Iya. Nah, ternyata kakak asuh yang disampaikan oleh Ketua tadi, mereka tidak mengikat dan tidak mau memanfaatkan untuk kepentingan pribadi ya. Artinya untuk kemanusiaan. Mereka memang bergerak untuk kemanusiaan. Luar biasa kakak. Aplaus dulu kepada kakak asuh PMI yang ada di asuh PMI. Bukan kakak asuh Tohong ini. Kakak asuh PMI. Kakak asuh PMI. Kalau kakak asuh Pak Tohong nanti banyak ya. Oke Ketua, mudah-mudahan sukses. Siap. PMI semakin berkembang, kita berharap ke depannya siapapun nanti yang jadi pemimpin PMI tidak ada bergerak di bidang, tidak ikut-ikutan masalah politik, siapapun nanti yang jadi pemimpin Pemkab Paluta, siapapun nanti yang berdiri di kantor DPRD, kita berharap lebih meningkatkan perhatian ke PMI ya Ketua ya, ke depannya ya Ketua ya, demi untuk kemanusiaan ya, ini untuk kepentingan masyarakat ya Ketua ya. Semoga saja para pemangku kepentingan, pemangku jabatan, pengambil kebijakan mendengarkan apa yang kita sampaikan Ketua, lebih memperhatikan ke depannya demi untuk kemajuan Paluta juga. PMI besar akan berkarya untuk kemajuan Kabupaten Paluta, untuk kesejahteraan masyarakat Ketua ya. Oke, sekian. Terima kasih perjumpaan kita kali ini Ketua. Lain kali kita sambung lagi dengan opsi yang lain, topik yang lain Ketua ya. Mungkin
kemarin Pak Tohong, Ketua Tohong sebagai ya memang beliau Ketua PBI. Ya, apa boleh buat? Kita berbicara masalah pers kemarin. Nah, hari ini beliau Ketua PMI Kemanusiaan. Ya, kita berbicara terkait kepalang merahan ya Ketua ya untuk kemanusiaan. Oke, terima kasih karena di podcast Kombur karena semua orang punya hak bicara, maka di podcast Kombur semua orang boleh bicara. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.